Romo, Ibu Bapak yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Saya akan membagikan apa yang telah saya buat. Sebenarnya tema tentang digital discernment ini muncul dari sebuah penelitian yang saya buat tahun lalu, tahun 2022. Saya membuat penelitian sederhana tentang digital discernment, lalu yang menjadi respondennya itu adalah para frater yang ada di Yogyakarta. Lalu dari situ ternyata muncul banyak hal yang menarik sehingga mungkin lalu bisa saya tawarkan menjadi salah satu bahan diskusi kita pada sore hari ini gitu ya. Baik, saya mencoba share screen. Semoga nanti bisa lebih membantu kita tentang tema yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang digital discernment. Sebenarnya istilah ini cukup asing juga karena istilah discernment itu lebih banyak dipakai di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan kami para imam, dan biasanya lalu dikaitkan dengan spiritual discernment, pembedaan roh. Tetapi di sini lalu muncul istilah yang tampaknya baru, yaitu digital discernment. Maka pertama-tama saya akan mengajak kita semua untuk memahami, membuat kesepahaman apa yang dimaksud dengan digital discernment itu. Kalau digital saya kira kita semua itu sudah tahu gitu ya. Maka saya pertama-tama akan membahas tentang apa itu digital discernment ya. Kata digital itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu digitus. Dan digitus itu artinya adalah jari. Ya. Ini arti kata digital itu sebenarnya ada kaitannya dengan jari. Kemudian alis, berkaitan dengan. Maka secara sederhana sebenarnya kalau kita berbicara mengenai teknologi digital dengan begitu canggihnya, ya sebenarnya kita itu berbicara yang berkaitan dengan jari kita ini ya. Karena kita akan bisa menggunakan teknologi digital yang begitu canggih itu hanya dengan menggerakkan jari kita ya. Maka digital itu segala sesuatu yang berkaitan dengan jari. Kita bisa melihat apapun, kita bisa mencari informasi apapun cukup dengan menggunakan jari kita. Tadi Romo Pras itu sudah menyebut adanya AI ya, artificial intelligence, dan itu saat ini berkembang dengan sangat pesat dengan berbagai macam jenisnya gitu ya, termasuk sekarang misalnya untuk kami para pengajar di tingkat universitas itu lalu kalau tidak pinter-pinter ketika misalnya meminta mahasiswa untuk membuat paper itu kalau tidak hati-hati lalu nanti akhirnya mahasiswa itu akan minta tolong mesin untuk dibuatkan. Bahkan artikel-artikel jurnal pun bisa demikian. Ada beberapa artikel yang dengan model generate itu misalnya Mac generate itu kita tinggal memasukkan nama saja lalu sudah dalam jangka waktu kurang dari 5 menit itu sudah akan muncul artikel yang lengkap dengan abstraknya, lalu pendahuluannya, metodenya, catatan kakinya, referensinya, dan lain sebagainya. Itu sangat canggih sekali. Lalu ada aplikasi yang sangat ini juga populer ya, ChatGPT itu. Termasuk ide-ide khotbah pun bisa gitu. Saya pernah iseng-iseng mencoba untuk bertanya tentang khotbah itu ya. Tolong jelaskan apakah punya inspirasi tentang khotbah hari Minggu biasa yang ke-13 misalnya. Lalu akan memberikan jawaban. Lalu kalau misalnya saya protes, oh bukan itu yang saya maksud, tetapi yang saya maksud adalah Minggu biasa ke-13 tahun A misalnya. Lalu dia akan menjawab, oh maaf saya keliru, kalau tahun A bacaan pertama ini, bacaan kedua ini, bacaan Injil ini, inspirasinya ini itu sudah sangat jelas sekali. Cukup dengan menggerakkan jari, dengan menyentuh entah itu layar HP atau juga keyboard yang ada di
komputer kita. Jadi teknologi digital itu segala sesuatu yang berkaitan dengan jari. Kemudian discernment, apa artinya discernment ya? Discernment itu juga dari bahasa Latin, dis dan cernere. Dis itu artinya terpisah, kemudian cernere itu adalah memisahkan ya, memisahkan. Maka eh, discrescere ya, discrescere itu artinya adalah memisahkan, membagi, membedakan, mencermati. Maka lalu memang aktivitas pokok di dalam discernment itu adalah misalnya memisahkan atau membedakan. Namun untuk bisa membedakan dan memisahkan dibutuhkan mencermati. Ini ya. Lalu kalau dari bahasa Yunani itu diakrisis, yang dia itu artinya melalui atau dari, lalu krino itu menilai, mempertimbangkan, menghakimi. Maka lalu diakrisis itu menilai dari berbagai sisi, ya, menilai, mempertimbangkan dari berbagai sisi. Maka lalu discernment itu bisa kita pahami dengan sebagai membedakan atau memisahkan antara yang benar, baik, penting, dan berguna dengan yang tidak. Ya, artinya dengan yang tidak benar, tidak baik, tidak penting, tidak berguna. Jadi lalu kalau discernment itu aktivitas yang utama yang pokok adalah kita membedakan, memisahkan, gitu ya. Mana yang benar dengan yang tidak benar, mana yang baik dengan yang tidak baik, mana yang penting dengan yang tidak penting, mana yang berguna dan tidak berguna. Itu secara etimologis, apa artinya digital, apa artinya discernment. Jadi sangat-sangat sederhana, kita dengan mudah bisa memahami apa itu artinya digital discernment itu. Maka digital discernment lalu mempertimbangkan dari semua sisi segala sesuatu yang berkaitan dengan jari kita. Karena jari kita ini lalu begitu sudah menyentuh tombol tertentu atau mengetik tertentu, memberikan usapan tertentu, itu akan mempunyai dampak yang begitu luas. Itu kalau kita sudah masuk di dalam teknologi, entah itu kita menggunakan HP, entah itu kita menggunakan laptop atau komputer, asalkan tersambung dengan internet, maka dengan jari kita saja itu kita sudah akan bisa menjelajah sampai kemana-mana. Kalau pada zaman dahulu itu komunikasi masih sangat terbatas, tetapi zaman sekarang cukup dengan menggerakkan jari saja lalu kita sudah bisa mendapatkan semuanya. Kita juga sudah bisa menjangkau semuanya. Katakanlah kita ingin mencari makanan saja, lalu kita sudah bisa menggunakan jari kita untuk mengetik, kita mau menemukan referensi yang seperti apa gitu ya. Kita mau berkunjung ke suatu tempat, nah itu kita juga tinggal menggerakkan jari saja, membuka aplikasi Google Map atau WhatsApp atau apapun itu, lalu kita sudah akan dibimbing untuk nanti sampai ke tempat itu gitu. Lalu kalau secara khusus dikaitkan dengan digital discernment, maka arti yang kedua ini yang rasanya lebih dekat, yaitu artinya adalah mempertimbangkan gerak jari kita ketika menyentuh layar, menyentuh keyboard, dan tombol dalam smartphone atau di dalam komputer ya. Itu jadi mempertimbangkan gerak jari kita, dan ini yang lalu mungkin menimbulkan kita bertanya-tanya mengapa kok harus dipertimbangkan, karena selama ini kan begitu kita memegang HP lalu otomatis jari kita atau ibu jari kita itu akan bergerak dengan sendirinya tanpa kita pertimbangkan gitu ya, tanpa kita pertimbangkan. Ketika kita mau mengeklik sesuatu itu banyak yang otomatis saja ya, kecuali memang kita akan membuat suatu keputusan yang besar, misalnya kita akan pesan tiket, kita akan pesan hotel, kita akan pesan travel dan lain sebagainya, itu tentu kita akan mempertimbangkan gitu ya, melihat berbagai macam kemungkinan, melihat mana yang diskon misalnya, itu kita pertimbangkan. Tetapi dengan digital discernment lalu kita nanti akan melihat pertimbangan apa yang sebaiknya kita gunakan ketika kita menggerakkan jari untuk menyentuh layar, untuk menyentuh keyboard, atau tombol yang ada di smartphone dan komputer
kita itu. Jadi pertimbangannya apa yang paling utama? Nah, pertimbangannya ini saya tulis sebagai kriteria. Pertimbangannya, kalau pertimbangan umum adalah paling tidak ada 4 hal ini ya, supaya jari kita itu membimbing dan mengarahkan kita pada sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, penting, dan berguna. Ini kriteria umumnya yang berlaku untuk semua orang gitu ya. Jadi kita diharapkan misalnya ketika kita menggerakkan jari kita ya kita lalu berusaha untuk mencari informasi yang benar. Kita berusaha untuk mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan tontonan atau sarana untuk refreshing yang baik, atau kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting dan berguna. Itu kriteria umum yang menjadi pertimbangan utama kita ketika kita menggerakkan jari kita pada layar, pada keyboard, pada tombol-tombol tertentu pada smartphone atau komputer. Ini kriteria umumnya setidaknya ada 4 hal ini. Nah, kemudian kriteria rohani itu saya ambil misalnya dari Santo Ignatius dari Loyola, itu semakin dekat dengan Tuhan, atau motonya teman-teman Yesuit gitu ya, ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang semakin besar. Jadi lalu ketika kita menggerakkan jari kita dengan menggunakan di smartphone katakanlah atau di komputer, itu lalu pertimbangan utamanya ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau justru malah semakin jauh. Kalau saya membaca ini, apakah membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Kalau saya menonton tontonan ini, itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh. Nah, itu kriteria-kriteria yang paling tidak bisa kita gunakan ketika kita hendak membuat digital discernment, ketika kita menggerakkan dari jari kita atau ibu jari kita itu. Maka lalu kalau secara rohani, discernment itu lalu bisa kita pahami sebagai mencari bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk kira-kira ketika kita menggunakan smartphone itu Tuhan membimbing jari-jari kita itu untuk memencet yang mana, untuk menggeser ke arah yang mana, dan lain sebagainya itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bahannya, lalu saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya membantu anak-anak muda untuk bisa melakukan digital discernment dengan baik. Untuk melakukan digital discernment dengan baik, maka untuk sementara saya stop screen saya gini ya. Saya itu selain mengajar di Fakultas Teologi Sanata Dharma dan Fakultas Teologi Weda Bakti, juga mendampingi para frater. Dan para frater yang saya dampingi itu adalah anak-anak muda zaman sekarang, di mana ketika mereka lahir itu sudah langsung akrab dengan yang namanya dunia digital. Mereka lahiran tahun 2000-an ke atas gitu ya, tahun 2000-an ke atas. Untuk kuliah saat ini itu para frater yang secara khusus saya dampingi itu adalah mereka yang semester 4. Ini semester 4 mau semester 5. Tetapi usianya lebih tua dari mahasiswa biasa. Karena apa? Karena mereka rata-rata di Seminari Menengah Mertoyudan itu 4 tahun, lalu ditambah dengan tahun rohani 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau untuk mahasiswa pada umumnya itu tahun ini sudah memasuki, mungkin malah sudah selesai gitu ya. Tetapi untuk frater lalu baru semester yang ke-5, mau masuk semester 5. Tahun lalu saya mendampingi mereka, berarti mereka berada pada semester 3 dan 4. Bagaimana saya membantu mereka untuk melakukan diskresi? Dulu itu praktis tidak ada diskresi. Zaman saya dan Romo Pras itu menjadi frater, itu aturannya jelas ya. Para frater tidak boleh mempunyai dan menggunakan HP. Maka lalu sudah, karena tidak boleh, ya lalu tidak ada diskresi di situ, tidak usah mempertimbangkan karena tidak pernah
memegang gitu. Saya itu menggunakan HP pertama kali tahun 2010 setelah saya ditahbiskan menjadi imam. Saya diberi HP bekas oleh adik saya lalu saya gunakan, dan pada waktu itu lalu memang gagap gitu ya. Saya sering diejek oleh anak-anak OMK gitu ya karena harus tanya ini tanya itu, karena ya memang mereka sudah akrab dengan yang namanya HP, sementara saya nggak pernah megang sehingga lalu selalu bingung gitu ya. Ini harus bagaimana, ini harus bagaimana gitu ya. Nah, zaman saya itu sama sekali tidak kenal yang namanya HP. Dulu sempat terjadi masalah di Seminari Kentungan karena ada beberapa yang sembunyi-sembunyi menggunakan HP gitu ya. Jadi ketika dilarang itu justru malah ya namanya anak muda gitu ya, itu lalu pasti akan mencoba mencari berbagai macam cara supaya lalu tetap bisa menggunakan dan tidak ketahuan. Tapi ya selalu saja ada jalan untuk mengetahui gitu ya. Nah, itu zaman saya sama sekali nggak ada HP. Zamannya Romo Pras itu sudah ada HP, tetapi HP milik bersama gitu ya. Jadi untuk para frater disediakan satu atau dua HP yang disimpan di kantor sekretariat, sehingga kalau ada keluarga atau ada siapa yang ingin mengontak frater lalu akan menggunakan HP komunitas itu. Itu sampai Romo Pras ditahbiskan menjadi imam itu belum ada frater yang boleh mempunyai dan menggunakan HP. Nah, kemudian setelah saya menjadi imam, kemudian saya diutus studi, lalu kembali lagi di Kentungan bukan menjadi frater tetapi menjadi pendamping, itu lalu suasananya atau situasinya sudah berubah. Selain ada HP komunitas yang dipakai bersama, itu para frater juga diperkenankan untuk memiliki dan menggunakan HP pribadi. Kendati masih ada pembatasan juga. Kami membuat pembatasannya demikian. Untuk frater yang belum selesai S1, artinya yang masih semester 1 sampai semester 8, itu boleh mempunyai dan menggunakan HP, tetapi hanya pada hari Jumat sore sampai Minggu sore. Itu ada pembatasan seperti itu ya, ada pembatasan. Jadi lalu di hari-hari yang lain HP-nya dikemanakan? HP-nya dititipkan di kamarnya Romo. Lalu pada hari Jumat sore itu mereka akan berbondong-bondong untuk mengambil HP. Lalu nanti Minggu sore itu akan berbondong-bondong mengembalikan. Sementara itu, para frater yang sudah selesai S1, sudah pulang dari tahun pastoral, kembali ke seminari untuk menempuh studi S2 dan program yang lain, nah itu boleh secara penuh 24 jam menggunakan HP. Itu sebagai salah satu usaha ya, karena mereka itu sudah semakin mendekati untuk menjadi imam, di mana ketika menjadi imam lalu sudah tidak ada lagi batasan, maka lalu sudah mulai dibiasakan untuk mempunyai kontrol dari dalam diri sendiri. Nah, maka itu yang kami buat. Nah, lalu saya sendiri sebagai pendamping tahun kemarin itu saya mendampingi 15 frater ya. 15 frater itu saya mengajari mereka untuk berdiscernment, untuk mempertimbangkan baik buruk, benar salah dalam menggunakan HP itu dengan cara demikian. Memang mereka saya minta untuk mengumpulkan HP itu pada hari Minggu sore dan Jumat, pada hari Minggu sore, lalu Jumat itu diambil. Tetapi saya mengatakan kepada mereka, para frater, memang HP harus dikumpulkan di tempat saya, tetapi saya ingin melatih kalian supaya menggunakan HP atau tidak, itu tidak hanya berdasarkan aturan yang kami buat. Karena kalau hanya berdasarkan aturan, itu lalu tidak akan banyak membantu gitu ya. Maka
kamar saya itu terbagi menjadi dua, ada kamar privat untuk kamar tidur dan sebagainya, lalu ada kamar kerja. Nah, HP mereka itu saya taruh di kamar kerja, dan pintu kamar kerja itu tidak pernah saya kunci. Artinya apa? Supaya kalau saya pas tidak ada di tempat dan frater itu mendesak membutuhkan HP, itu bisa langsung mengambil HP-nya sendiri. Setelah diambil, dinyalakan, lalu cek dengan saya. Romo, saya baru saja mengambil HP di tempat Romo untuk keperluan ini. Saya ambil jam sekian, nanti akan saya kembalikan jam sekian. Jadi saya melatih mereka untuk berdiskresi pertama-tama dengan mempertimbangkan kebutuhan. Meskipun bukan pada waktunya menggunakan HP, tetapi kalau memang ada alasan bahwa saya membutuhkan HP, misalnya karena ada dosen yang mengirim tugas melalui WA atau melalui aplikasi LMS atau apa yang bisa dibuka dengan HP, kalau memang itu dibutuhkan silahkan gitu. Jadi intinya discernment itu harus diterapkan ketika orang lalu diberikan kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, kalau hanya diatur harus begini, harus begitu, maka lalu kita tidak akan bisa melatih discernment itu dengan baik, karena lalu selesai dengan aturan gitu ya. Meskipun nanti yang namanya aturan itu lalu juga menjadi sangat sangat penting. Nah itu yang coba saya usahakan untuk saya mendampingi para frater saya bagaimana mereka berdiscernment itu, dan hasilnya menurut saya lalu cukup cukup baik juga. Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi yang apa ya, dan ketika HP mereka ditaruh di tempat saya mengatakan kepada mereka para frater, meskipun HP ada di tempat saya tidak akan membuka-buka, itu bukan hak saya untuk membuka-buka, itu adalah privasimu gitu ya. Jadi lalu ada unsur percayaan semacam itu. Nah, itu yang kemudian saya terapkan. Nah, kemudian lain lagi dengan frater-frater yang sudah 24 jam menggunakan HP, itu lalu ternyata pengalaman mereka itu sungguh sangat sangat menarik dan berbeda-beda. Mereka itu fokus utamanya adalah untuk studi S2. Dan biasanya yang saya dapatkan, antara lain data yang saya dapatkan itu HP menjadi salah satu hal yang menyebabkan para frater itu mengalami distraksi, tidak fokus di dalam mengerjakan tugasnya gitu ya. Ketika misalnya mestinya harus mengerjakan tesis gitu, lalu ketika ada HP di sampingnya, ketika misalnya ada waktu 2 jam, itu ternyata waktunya lebih banyak habis untuk menggerakkan jari di HP dibandingkan menggerakkan jari di keyboard untuk mengetik tesisnya. Itu ada beberapa hal yang juga terjadi, kami alami gitu ya. Dan lalu juga selain itu memang lalu kami semakin menyadari betapa pentingnya diskresi bagi para frater, tentunya juga lalu bagi kita semua, karena lalu dengan jari kita yang kita gerakkan di komputer itu bisa mendatangkan berkah, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan bencana. Hal sederhana saja ketika misalnya kita sedang chattingan melalui WhatsApp, itu kan gerak tangan kita, gerak jari kita itu ingin menulis apa, itu bisa mendatangkan berkat. Tetapi kalau tidak hati-hati, kemudian juga bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan masalah yang besar. Dan itu kami memang lalu sudah mengalami beberapa kasus semacam itu di dalam mendampingi para frater. Maka lalu ini yang kemudian kami merasa ini sangat-sangat penting ya untuk menanamkan sejak dini yang namanya digital discernment. Mempertimbangkan gerakan jari kita ketika kita mengetik, ketika kita menggeser, ketika kita mengklik tombol tertentu di dalam HP atau di dalam komputer, karena itulah kalau sekali sudah kita klik
itu meskipun ada fasilitas untuk menghapus, tetapi kecenderungan kita itu sangat cepat gitu ya. Apalagi kalau di WA kita itu kita pasang notifikasi, entah itu bunyi ting atau apa gitu kan. Begitu ada bunyi ting, ada kecenderungan kita langsung melihat. Meskipun sudah dihapus, pesan itu lalu sudah terbaca gitu ya. Maka lalu amat sangat penting ini namanya discernment, itu kita mempertimbangkan apa yang kemudian ingin kita kita posting, apa yang ingin kita lihat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena misalnya terkait dengan apa yang kita lihat, katakanlah di YouTube atau di web tertentu, itu tampaknya ya sudah, kalau kita sudah melihat sudah beres. Mungkin ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa perangkat itu akan merekam histori dari apa yang kita lihat. Sehingga tampaknya sudah kita tutup, tetapi ketika kita buka historinya ternyata masih ada di situ. Nah, dan itu seringkali juga tidak kita sadari, menyimpan gitu. Tidak hanya menyimpan, tetapi juga memberikan usulan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa bagi saya kemudian digital discernment itu menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para frater, para calon imam, bagi para imam, tetapi siapapun dari kita itu sangat penting untuk semakin terampil. Tidak hanya terampil menggunakan berbagai macam fasilitas, tetapi juga terampil di dalam mempertimbangkan dan mengontrol gerak jari kita ketika kita menggunakan fasilitas di internet itu ya. Ini yang kemudian menjadi rasa saya sangat mendesak untuk kita sampaikan di sini. Nah, karena apa? Karena di sini saya kembali ke bahan yang sudah saya persiapkan. Nanti Romo Pras minta tolong saya diberitahu ya kalau waktunya tinggal 5 menit, katakanlah begitu ya, supaya saya bisa menghentikan presentasi lalu bisa disambung dengan tanya jawab. Bahan saya ini bukan bahan kuliah, jadi tidak ada target untuk segera untuk selesai juga gitu ya, tetapi paling tidak lalu saya berbagi apa yang saya mengerti, apa yang saya terapkan untuk para frater, dan juga apa yang saya terapkan untuk diri saya sendiri berkaitan dengan discernment itu. Nah, kita melihat bahwa internet untuk zaman sekarang itu bukan sekedar sebagai sarana, tetapi seolah-olah lalu sudah menjadi tempat tinggal kita gitu ya, bukan sekedar sarana, tetapi di sini saya menuliskan sebagai suasana yang mengelilingi kita. Maka lalu refleksi kita berkaitan dengan internet ya, karena kalau kita berbicara mengenai handphone, mengenai komputer atau mengenai laptop, itu sudah untuk zaman sekarang itu lalu otomatis juga terkait dengan internet ini. Karena meskipun canggih HP dan laptop kita, kalau tidak ada koneksi internet itu juga tidak akan bisa kita gunakan dengan baik. Sebaliknya juga, kalau ada internet tetapi kita tidak punya perangkat smartphone atau komputer, maka kita juga tidak bisa menggunakannya. Maka lalu ini ketika kita berbicara mengenai teknologi digital, maka lalu ya antara internet, kemudian smartphone, lalu komputer atau laptop itu lalu menjadi satu kesatuan topik pembicaraan kita. Lalu di sini refleksi kita tidak hanya tentang bagaimana menggunakan, tapi juga bagaimana menjadikan internet itu sebagai lingkungan hidup kita. Nah, lingkungan hidup kita itu akan membuat kita merasa nyaman, mendapatkan manfaat, atau justru kita merasa gerah, kita mendapatkan banyak ancaman dan bahaya, itu tergantung dari kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tinggal di sebuah keluarga atau di lingkungan RT, RW, itu lalu kita akan merasa nyaman di situ atau kita justru tidak nyaman di situ, nah itu tergantung dari bagaimana kita hidup. Demikian juga lalu internet seolah-olah juga demikian. Kita dengan internet akan merasa nyaman atau justru akan merasa terancam, itu lalu juga dengan harus kita lihat dari bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita memanfaatkan internet itu. Dan di sini lalu internet juga menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari.
dimanapun itu ya, dimanapun sekarang di desa-desa pun demikian terjadi. Saya itu berasal dari daerah pegunungan di puncak Menoreh, sangat dekat dengan Suralaya. Itu HP itu desanya sinyal itu sulit. Nah, sinyal itu sulit, tetapi lalu karena sudah menjadi kebutuhan, maka di desa pegunungan yang pelosok, yang jalannya tidak bagus pun sekarang beberapa keluarga lalu sudah mempunyai wifi. Seperti di rumah saya itu harus saya pasangi wifi supaya lalu bisa berkomunikasi dengan baik. Lebih-lebih ketika dulu saya ada di Roma, lalu bapak simbok saya ada di gunung itu, kalau tidak ada wifi maka kami tidak akan bisa apa ya, berkomunikasi dengan baik. Ketika terjadi pandemi corona, kita masing-masing gelisah, saya menggelisahkan orang tua menggelisahkan saya, tetapi ketika lalu ada internet, setiap hari kita bisa video call, setiap hari kita bisa doa bersama. Nah, itu lalu internet itu lalu sudah menjadi pengalaman hidup sehari-hari. Bahkan lalu rumah saya pada waktu itu menjadi ruang kelas karena beberapa tetangga yang harus menjalani kuliah atau sekolah online itu lalu datang ke rumah supaya bisa menggunakan wifi yang ada di rumah itu. Jadi itu lalu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya di perkotaan, di pelosok-pelosok pun lalu internet itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dan ini memang benar, kita tidak bisa menyangkal bahwa lalu internet menjadi tempat yang paling sering kita kunjungi. Entah supaya bisa berrelasi dengan orang lain, supaya bisa membaca, berbelanja, bahkan kita sekarang berbelanja saja tidak usah kita harus susah-susah berjalan kaki atau menaik motor atau naik mobil untuk datang ke pasar atau ke tempat lain, tetapi kita berbelanja, kita mau berbelanja tinggal menggerakkan jari kita saja lalu kita sudah bisa berbelanja. Nanti barang yang kita inginkan sudah datang ke rumah. Kita mau membaca juga demikian. Sekarang itu buku-buku itu juga sudah banyak disediakan dalam bentuk digital. Ketika saya menempuh studi doktoral di Roma, itu boleh dikatakan saya sama sekali tidak membeli buku dalam bentuk fisik. Semuanya saya dapatkan entah secara gratis, entah membeli, itu dalam bentuk file. Dan ternyata itu sangat memudahkan. Karena apa? Karena ketika saya pulang, saya tidak harus mengeluarkan biaya untuk memaketkan buku-buku itu, karena buku-buku itu cukup saya simpan di dalam komputer atau di dalam iCloud atau di dalam apa dulu masih dengan apa flash disk dan lain sebagainya. Itu sangat memudahkan sekali gitu ya. Mau memesan apapun, lalu berbagi minat, berbagi ide, itu praktis akan sangat dengan mudahnya. Itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berdiskresi, kemudian lalu bisa jadi ini, sisi berhubungan dengan orang lain, jari kita itu bisa membuat teman kita semakin banyak, tetapi kalau tidak hati-hati, jari kita ini juga bisa mendatangkan permusuhan, mendatangkan percekcokan dengan orang lain. Demikian juga dalam hal membaca. Bacaan apapun itu ada di dalam internet. Novel apapun ada. Komik apapun juga ada. Bacaan mulai dari bacaan rohani yang membuat kita semakin suci, sampai dengan bacaan-bacaan yang justru membangkitkan nafsu dan lain sebagainya. Semua ada. Tinggal lalu bagaimana kita mengelola jari-jari kita mau mengeklik yang mana. Belanja juga demikian, ada berbagai macam fasilitas ya, mulai dari Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, itu tinggal kita menggerakkan jari kita lalu mau memilih yang mana dan seterusnya itu. Dan kalau tidak hati-hati lalu mungkin kita akan dengan mudah kadangkala lalu kita berbelanja ini itu macam-macam padahal sebenarnya tidak kita butuhkan. Lalu barang itu juga hanya akan mendongkrok, tidak kita manfaatkan dengan baik. Nah ini kita menyadari bahwa internet itu memudahkan kita dalam banyak hal, namun harus kita sadari bahwa tampilan di dalam menggerakkan jari-jari kita ketika kita mau menggeser, mengetik,
memberi konfirmasi atau menolak. Nah, itu lalu menjadi sangat penting supaya kita jangan sampai keliru, jangan sampai justru mendatangkan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, dan juga mendatangkan permusuhan dan lain sebagainya. Bahkan lalu kita melihat juga di sini bahwa internet itu sungguh mempengaruhi, bahkan mengubah cara hidup dan cara berpikir kita, termasuk dalam hal beriman, yaitu memahami apa yang diimani dan cara menghidupinya. Informasi apapun tentang iman kita sekarang semuanya ada di dalam internet. Ada banyak sekali aplikasi yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang iman kita, termasuk pengajaran-pengajaran tentang kitab suci. Kita mau bertanya apapun tentang iman kita itu ada. Nah, lalu memang di situ lalu ada yang benar, ada yang salah. Maka lalu juga keterampilan kita bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi yang baik, yang benar itu lalu juga menjadi penting dan ini menjadi bagian dari diskresi itu. Nah, sekarang kita sebagai orang beriman berhadapan dengan teknologi digital yang begitu canggih, yang menyediakan apapun, yang membuat kita bisa memiliki dan menjangkau apapun, itu lalu kita melihat kontribusi gereja apa. Nah, di sini gereja paling tidak memberikan sudut pandang yang membantu kita untuk memahami arti penting komunikasi dan media digital. Jadi gereja punya sudut pandang tertentu. Gereja punya pandangan-pandangan moral misalnya yang membantu dan mengarahkan kita supaya kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu dengan baik. Maka tugas kita bukanlah sekedar bagaimana menggunakan internet dengan baik, tetapi bagaimana kita hidup dengan baik di era digital. Nah, ini yang kalau hanya sekedar memandang internet sebagai sarana, nah itu kita bisa memilih, bisa menggunakan, bisa tidak. Tetapi saat ini mau tidak mau kita harus menggunakan. Mau tidak mau kita harus hidup di dalam dunia yang penuh dengan teknologi digital ini. Maka lalu yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita hidup dengan baik di era digital ini. Salah satunya dengan menggunakan sarana-sarana yang ditawarkan oleh internet. Tetapi internet itu lalu juga menjadi konteks dari hidup beriman kita. Maka lalu disinilah letak pentingnya digital discernment. Maka lalu saya hadirkan lagi, saya ulangi lagi, apa itu digital discernment, yaitu usaha kita untuk mempertimbangkan gerak jari kita ketika menyentuh layar, menyentuh keyboard, menyentuh tombol yang ada di dalam smartphone atau di dalam komputer kita. Pertimbangannya apa? Kita memilih yang baik, yang benar, yang penting, dan yang berguna. Nah, lalu kalau dari pertimbangan rohani ya yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, satu tokoh coba saya tawarkan di sini untuk membantu kita bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan discernment, termasuk juga langkah-langkah kita di dalam melakukan discernment dalam menggunakan teknologi digital ya, teknologi digital. Ini tokoh yang sudah sangat tua dan ini bidang studi saya itu memang mempelajari tokoh-tokoh yang sudah sangat tua dan menghadirkan relevansinya untuk zaman kita sekarang gitu ya. Ini John Cassian atau Yohanes Cassianus itu hidup antara tahun 360 sampai tahun 435. Ini seusia dengan Santo Agustinus, Santo Yohanes Chrysostomus gitu ya. Dia menawarkan ada 4 hal penting di dalam discernment. Yang pertama melihat perbedaan, utamanya adalah melihat perbedaan baik dan buruk. Ya. Lalu yang kedua melihat bahwa sesuatu itu netral. Lalu karena netral, maka lalu bisa kita manfaatkan dengan melihat situasi konkret dan aktual, dengan melihat kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian juga meskipun kita harus membedakan
berdiscernment secara pribadi, tetapi mengikuti kesepakatan bersama atau communal discernment itu lalu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan penting juga menyadari identitas kita. Kita bahas satu persatu dan semoga lalu bisa semakin menambah inspirasi bagi kita di dalam melakukan digital discernment. Yang pertama, membedakan baik dan buruk. Ya. Mempertimbangkan baik dan buruk itu bukan hanya pada barang atau tindakannya, tetapi kita juga harus memikirkan dampak dan akibatnya. Katakanlah kita mau menulis pesan kepada orang lain. Nah, itu kita harus memikirkan juga tidak hanya tindakan kita menulis pesan, tetapi juga kalau saya menggunakan kata-kata ini nanti kira-kira dampaknya atau akibatnya bagaimana. Kalau saya mengirim pesan pada jam segini, kira-kira dampaknya apa, akibatnya apa. Kalau saya terlalu sering menonton ini, entah itu di YouTube atau di aplikasi apa, lalu apa dampaknya untuk saya misalnya. Ini perlu dipertimbangkan. Mempertimbangkan baik buruknya tidak hanya pada barang atau tindakan, tetapi kita juga harus memikirkan dampaknya atau akibatnya. Ini penting. Kadang-kala kita tidak memikirkan dampak atau akibatnya. Setelah ada dampak atau akibat yang buruk, baru kemudian kita sadar, lalu menyesal, tetapi sudah terjadi. Nah, lalu ini memang kita itu dianugerahi kemampuan untuk menilai dan memutuskan sendiri apa yang benar. Ini inspirasi dari kata-kata Yesus di dalam Injil Lukas. Kita itu oleh Tuhan diberi akal budi, diberi hati nurani, yang memang lalu bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itulah yang harus kita gunakan juga di dalam melakukan digital discernment. Lebih-lebih di dalam mempertimbangkan baik buruknya, mempertimbangkan apa dampak atau akibatnya. Salah satu pertimbangan yang bisa digunakan itu adalah misalnya dari Galatia 5 ayat 19 sampai 24 itu tentang buah-buah roh dan perbuatan daging. Kita diharapkan bahwa hal-hal yang baik, dampak atau akibat yang baik dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita tulis sebagai pesan dengan menggunakan teknologi digital itu misalnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, baikan, penguasaan diri. Itu hal-hal baik ini ya. Ini yang mestinya sebagai dampak atau akibat dari apa yang kita buat dengan teknologi digital. Sementara yang tidak baik dan harus kita hindari ya misalnya ini dari perbuatan daging, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, amarah, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teks ini ada daftar yang lebih panjang gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan ini baik, ini tidak baik. Kalau saya membaca ini, kalau saya menonton ini, kalau saya mengeklik ini dan sebagainya itu kira-kira mendatangkan ini, buah-buah roh ini, atau yang sebaliknya perbuatan daging ini. Maka ini lalu menjadi kunci dalam yang pertama di dalam melakukan digital discernment. Lalu yang kedua, melihat sesuatu sebagai hal yang netral. Jadi selain melihat kontras baik dan buruk, kita juga melihat netralitas. Misalnya kita dilihat bahwa barang-barang duniawi itu sebenarnya adalah barang yang netral. The middle things, barang tengah netral. Tidak baik, tidak buruk. Seperti HP, komputer, internet, itu barang netral, barang tengah. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Itu yang harus kita sadari. Teknologi digital itu merupakan barang tengah, middle thing. Menjadi baik dan bermanfaat atau justru sebaliknya menjadi tidak baik, mendatangkan bencana malapetaka itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Nah, supaya kita bisa menggunakan dengan baik dan membuahkan hasil-hasil yang baik, disitulah pentingnya discernment, pentingnya diskresi. Nah, maka lalu penggunaan teknologi digital mesti mempertimbangkan situasi dan kebutuhan yang konkret dan aktual. Ini saya menerapkan yang tadi sudah saya sharingkan, saya terapkan pada paragraf itu dengan melihat ini. Penggunaan teknologi digital mesti mempertimbangkan situasi dan kebutuhan. Kalau memang butuh, silakan digunakan.
Dan lalu saya memberi kepercayaan mereka, brother, kamu meminjam HP untuk keperluan ini. Nah, tetapi kalau HP sudah ada di tanganmu, kamu mau menggunakan untuk tujuan yang lain, saya tidak akan mengecek. Tetapi silahkan kamu melakukan diskresi sendiri. Itu. Misalnya yang saya buat semacam itu. Lalu communal discernment itu juga baik, karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial, selalu hidup bersama dalam komunitas. Ya, saya itu hidup bersama dengan komunitas para romo dan para frater. Lalu kami ada kesepakatan bersama selama ada di kapel bersama-sama, selama ada di ruang makan secara bersama-sama, baik makan pagi, makan siang maupun makan malam, tidak pernah ada HP yang keluar dari saku. Kalau misalnya membawa, ya sudah, biarkan HP di saku. Mulai dari doa pembuka makan, selama makan, sampai nanti doa penutup. Bahkan setelah doa selesai makan, lalu kami masih ngobrol sambil jalan, itu pun juga tidak ada satupun yang memegang HP. Itu salah satu kesepakatan bersama. Kita ingin mengalami makan itu sebagai sungguh-sungguh menciptakan kebersamaan, maka tidak ada HP di situ. Itu misalnya communal discernment yang membantu ya, supaya kita bisa menghargai kehadiran orang lain, supaya lalu kita bisa mendengar. Nah, ini yang rupanya tidak begitu mudah untuk kita lakukan. Seringkali saya juga melihat ada hal-hal yang agak ironis gitu ya, misalnya bapak ibu dengan 2 atau 3 anaknya ke warung makan, lalu begitu duduk sambil menunggu pesanan datang, tidak ada komunikasi di antara mereka, tetapi masing-masing asik dengan HP-nya. Nah, ini saya rasa juga ada sesuatu yang kurang pas misalnya di situ gitu ya. Maka kesepakatan bersama itu lalu menjadi penting. Maka discernment selain dilakukan dengan pertimbangan pribadi juga perlu dilakukan bersama-sama. Supaya apa? Supaya pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, tetapi juga ada orang lain yang membantu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga pertimbangannya lalu menjadi baik. Lalu Pak dari Mahfud, situ, maaf, ya, masih 5 kurang menit ya. 5 menit. Ya, Oke, siap. Ya, kurang 5 menit. Baik. Nah, dari situ maka lalu dengan discernment yang dibantu oleh komunitas itu kita bisa menghindari 2 sikap ekstrim. Artinya kita tidak akan menggunakan HP katakanlah secara berlebihan, tetapi juga tidak akan menolak atau anti sama sekali. Lalu ada 2 ukuran moderat. Tidak berlebihan itu ukurannya apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan kepuasan. Maka lalu saya juga mengatakan kepada para frater, kalian mau main game, itu silahkan. Itu sebagai bagian dari kebutuhan untuk relaksasi, sebagai kebutuhan untuk rekreasi, silahkan. Tetapi ya kalau merasa sudah cukup, ya sudah. Tidak lalu harus sepuas-puasnya. Gitu. Selalu ada batasnya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka mungkin baik lalu kalau Bapak Ibu yang hidup bersama di dalam keluarga atau Bapak Ibu yang bekerja bersama dengan teman-teman di kantor atau di mana lalu baik lalu ada kesepakatan-kesepakatan di dalam menggunakan teknologi digital itu. Saya dengan Romo Pras itu di Romo-Romo Keuskupan Agung Semarang itu ada beberapa grup, ada grup guyub. Nah, itu pokoknya ya hanya sekedar yang penting kita bisa berbicara, ngomong apa saja, guyonan, yang penting guyub. Lalu ada grup lagi yang untuk men-sharingkan bahan-bahan homili. Makanya tujuannya hanya untuk grup itu disepakati untuk sharing, untuk berbagi bahan-bahan homili. Lalu yang satu untuk informasi-informasi gitu ya. Itu yang kami buat misalnya. Nah, itu sebagai bagian dari communal discernment. Kemudian yang eh, tadi ya komunitasme yang ketiga, lalu mungkin saya akan berakhir di sini, sadar akan identitas. Ini juga penting bagaimana kita bisa membuat, bagaimana kita melakukan diskresi. Identitas siapakah aku menentukan bagaimana aku harus bersikap. Maka penting menyadari identitas dan menjadikannya sebagai acuan untuk mengambil dan untuk memilih dan mengambil keputusan. Dan dalam konteks digital discernment, hal ini berarti kita mesti menguji apakah pilihan
dan cara menggunakan teknologi digital sesuai dengan identitas dan jati diriku sebagai apa? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang dosen, sebagai seorang imam, itu lalu ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kalau saya sebagai seorang imam, baik atau tidak, pantas atau tidak, jam segini, WA, siapa, dengan kata-kata bagaimana, dan seterusnya, itu lalu identitas kita itu juga mesti kita pertimbangkan dan kita jadikan sebagai sarana apa yang harus kita tulis, apa yang sebaiknya kita baca, apa yang sebaiknya kita tonton, apa yang sebaiknya kita hindari, itu lalu dipengaruhi juga oleh identitas kita. Tontonan-tontonan yang misalnya baik untuk ditonton oleh Bapak Ibu itu tidak baik untuk kami para imam misalnya, itu maka lalu identitas itu akan menentukan juga gitu. Maka ini juga harus dipertimbangkan. Maka ini slide saya yang terakhir yang akan saya presentasikan, digital discernment. Pertama, dalam teknologi digital kita mampu melihat dan membedakan yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merugikan. Itu kita semua pasti mempunyai pemahaman itu, bahwa dalam internet yang ada di dalam HP kita atau ada di dalam komputer kita, itu ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada hal yang bermanfaat, ada hal yang merugikan. Dan itu semua bisa kita kontrol dengan jari-jari kita. Ya meskipun jari-jari kita itu diperintah oleh otak kita gitu ya, tetapi praktis yang menyentuh teknologi digital itu adalah jari-jari kita, kendati diperintah oleh otak kita. Semuanya ada baik, buruk, bermanfaat maupun merugikan. Tetapi kita harus sadar bahwa teknologi digital itu sifatnya netral. Ya, netral. Kita tidak bisa menyalahkan HP, menyalahkan internet. Bisa menjadi buruk atau tidak, bisa menjadi bermanfaat atau tidak, tergantung bagaimana kita menggunakan. Maka lalu pertimbangan-pertimbangan tadi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan situasi konkret dan aktual, waktu dan tempat, berdasarkan kesepakatan bersama, dan juga kesadaran identitas siapakah saya, sehingga saya harus menggunakan teknologi digital itu dengan cara bagaimana, itu lalu menjadi hal yang sangat penting. Baik, saya kira ini saja Romo Pras yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik itu ya, sebagai pemantik untuk diskusi tentang teknologi digital. Bagian-bagian selanjutnya bisa dibaca sendiri atau juga bisa diperdalam dalam sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Romo Pras. Terima kasih Romo Agus Widodo. Wah, keren sekali ya penjelasan tentang digital discernment yang tidak lepas dari kehidupan kita. Terus kemudian saya kok ingat salah satu lagu Pia ya yang sekolah minggu itu, karena saya tuh sering juga kalau pas enggak kejatah misa yang pagi itu kadang saya juga ikut nemeni anak-anak Pia itu. Pasti juga pernah mendengar hati-hati gunakan tanganmu ya kan. Hati-hati gunakan tanganmu karena Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan tanganmu. Lah kiranya mungkin lagu itu juga mengingatkan kepada kita kalau kita sekarang tuh hati-hati menggunakan tangan-tangan kita ketika kita bermedia sosial ataupun menggunakan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan oleh dunia digital gitu ya. Tadi Romo Agus sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana sebenarnya kita bisa melihat diri kita itu dan bertanya, sebenarnya kita juga berefleksi dan melihat diri kita apakah kita sudah menggunakan teknologi atau digital ini itu dengan bijaksana atau tidak gitu ya. Kriteria umumnya saja tadi benar, baik, penting, dan berguna gitu ya. Baik, benar, baik, penting, dan berguna. Itu satu kesatuan. Kelihatannya benar, ternyata tidak baik untuk kita ya kan. Kelihatannya penting, tapi ternyata tidak benar ya. Maka harus menjadi satu kesatuan. Lalu kemudian kalau kriteria discernment-nya gimana gitu kan. Nah, kriteria discernment-nya adalah apakah yang kita
tonton, apakah yang kita baca atau kita gunakan itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan atau tidak. Apakah, oh saya ini main TikTok, nonton TikTok terus ini semakin mendekatkan kita pada Tuhan gitu ya. Nah ini misalnya contohnya aja ya, kita nonton TikTok, mungkin isinya itu mendekatkan Tuhan karena isinya adalah ceramah-ceramahnya Romo-Romo gitu ya. Tapi ketika kita nonton TikTok terus, meskipun itu ceramahnya Romo-Romo, tapi bojone kita tidak dimasake, kita lupa nyapu, kita lupa nyuci piring, bojone kaliren, suaminya kelaparan, didiamkan saja. Yang penting kan nonton TikTok yang isinya rohani-rohani lah, itu benar atau tidak gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang waktunya kita untuk tanya jawab bersama dengan Romo Agus. Mungkin bisa digali dari pengalaman-pengalaman kita setiap hari, dari apa yang sudah disampaikan Romo Agus tadi, sehingga kita bisa, bertanya, kira-kira kalau misalnya, saya mengalami seperti ini bagaimana ya? Atau mungkin punya ide-ide tentang, kehidupan kita berpastoral dalam dunia digital gitu ya. Misalnya, Romo, boleh nggak sih kita pengakuan dosa secara digital gitu kan? Nah, pakai video call dulu pernah loh Romo, saya pernah juga diajak, Romo, waktu telepon gitu, Romo boleh nggak saya sekaligus pengakuan dosa tapi video call aja gitu kan? Ya kan lucu gitu kan. Nah baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung saja kalau mau bertanya. Membuka mic-nya gitu ya, karena sudah bisa untuk unmute sendiri-sendiri begitu. Atau mungkin melambaikan tangan, Mbak Ratih nanti bisa membantu saya kalau ada yang melambaikan tangan untuk bertanya. Baik, Romo. Pak Cepi Krishna itu apakah tunjuk jari atau seperti yang lain? Ya, Romo. Ya, silakan. Saya langsung ya, Mo. Saya tadi tertarik juga dengan communal discernment itu. Saya pikir itu adalah suatu hal dan pelajaran yang paling baik sekali. Dan paling tepat itu kita mulai dari seperti di rumah tangga sendiri ya, Mo ya. Apabila kita ada kumpul keluarga, kita makan malam bersama, atau kita kumpul keluarga bersama ada acara, makan malam bersama, suami, istri, anak, menantu. Itu alangkah tepatnya kalau kita bisa menerapkan tidak membuka handphone sama sekali. Nah, caranya bagaimana, Romo, yang baik untuk kita menjadi koordinator dalam keluarga kita terhadap istri kita, anak, menantu kita. Kira-kira itu yang ingin saya tanyakan juga, Romo. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Romo Pras? Saya manut. Langsung dijawab aja. Ya, baik. Ya, communal discernment memang lalu menjadi salah satu hal yang penting, juga dari 4 hal berkaitan dengan diskresi yang diajarkan oleh Santo Yohanes Cassianus gitu ya. Nah, kalau yang saya alami di dalam keluarga besar kami di seminari, ya itu tadi kami membuat aturan bersama, dan aturan bersama itu lalu selalu dibicarakan bersama terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta bahwa karena kami adalah staf maka lalu kami juga langsung membuat aturan yang demikian. Jadi intinya communal discernment itu mesti ada proses untuk merumuskan secara bersama-sama. Nah, bagaimana proses perumusan secara bersama-sama itu bisa terjadi? Tidak cukup hanya
mau mengatakan boleh dan tidak boleh, tetapi harus disampaikan juga ada nilai apa yang hendak diperjuangkan dengan adanya kesepakatan bersama itu. Nah, misalnya kalau kami ya lalu ya sudah, ini kita makan bersama itu adalah kesempatan yang sangat istimewa kita bisa berjumpa bersama, karena di saat-saat tidak makan bersama kita semua sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, sehingga dengan kesempatan makan bersama itulah kita bisa ada bersama pada ruangan, pada waktu yang sama. Maka lalu baik kehadiran kita itu untuk saudaraku yang ada di sini, yang tinggal bersama di sini. Maka dari itu saya rasa untuk keluarga mungkin jauh lebih simpel gitu ya, karena kan paling hanya terdiri dari suami istri, lalu anak-anak, mungkin lalu ditambah cucu gitu. Memang harus dimulai. Dan ketika itu dimulai, dibuat kesepakatan bersama semacam itu, tentunya tidak akan langsung bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Pasti suatu saat lalu ada yang secara tidak sadar atau lupa itu eh, menggunakan HP-nya. Tapi lalu itu lalu selalu ada, kalau bersama-sama itu kan selalu ada yang mengingatkan, selalu ada yang menegur gitu. Lalu hal yang penting juga menurut saya adalah istilahnya apa ya? Kalau di dalam keluarga berarti yang tua, yang punya otoritas itu harus berani memberikan teladan. Karena kalau misalnya ada kesepakatan bersama, tetapi kita entah itu bapak, entah itu ibu itu tidak memberikan teladan, nah, lalu pasti itu tidak akan jalan ya, kesepakatan bersama itu tidak akan jalan. Maka seperti kami yang kami buat di seminari pun juga demikian, kami para romo itu juga harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada para brother, sehingga kesepakatan bersama communal discernment yang kami buat itu lalu sungguh-sungguh kami hayati, kami laksanakan secara bersama-sama. Tidak ada pengecualian ya, tidak ada pengecualian. Semua harus mengikuti itu. Lalu nanti pelan-pelan kalau sudah tertanam, kalau jadi dari communal discernment, dari kesepakatan bersama itu kalau lalu sudah dipraktekkan terus-menerus, itu lalu akan menjadi discernment pribadi, itu akan tertanam di dalam diri setiap orang. Maka ini baik juga kalau di dalam keluarga itu ditanamkan itu, sehingga apa? Sehingga lalu itu akan menyebar keluar, akan menyebar keluar. Misalnya ketika Pak Jati Krishna itu di rumah membiasakan semacam itu saat makan bersama tidak menggunakan HP, lalu nanti anak-anak dan cucu yang di rumah punya kebiasaan seperti itu, nanti ketika kumpul bersama dengan teman-temannya pada saat acara bersama bisa dipastikan juga lalu tidak akan menggunakan HP-nya, dan lalu juga bisa mengajak teman-temannya, sehingga lalu hal yang baik dimulai dari keluarga itu akan semakin meluas, akan diwartakan juga melalui tindakan nyata, tindakan yang konkret kepada orang-orang yang ada di luar. Tapi saya rasa baik memang lalu keluarga di situ menjadi pionirnya ya, diawali dari keluarga-keluarga, lalu nanti oleh masing-masing anggota keluarga itu lalu juga akan dibawa keluar. Lalu ketika bapak atau ibu bekerja dengan teman-teman kerjanya, mungkin juga diharapkan lalu bisa menerapkan aturan yang ada di dalam keluarga, minimal kita sendiri ketika sedang bersama dengan yang lain, lalu kita tidak asik dengan HP kita, tetapi asik mendengarkan teman sama kita yang ngobrol bersama gitu. Saya kira itu ya Pak Jati Krishna yang bisa saya sampaikan sebagai, ini lebih ke sharing ya, bukan jawaban Iya, ilmiah iya. gitu ya. Baik Romo, terima Ya. kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kemudian ini ada yang angkat tangan, Pak Yudhistira Lasmana. Dipersilakan Bapak Yudhistira Lasmana. Suaranya belum ya, Romo? Sudah. Ya, terima kasih Romo atas kesempatan dan waktunya bagi saya untuk sharing. Ini hanya sekali sharingan. Saya mengamati dari penjelasan Romo tadi itu bahwa memang digital ini ada sisi positifnya kalau kita mempergunakannya dengan tujuan yang benar. Seperti yang diajarkan zaman dulu kan, sebelum ada digital ini kan kita sulit untuk berkumpul
bersatu dengan keluarga ya. Sedangkan ajaran amanat agung dari Yohanes Paulus II itu mengajarkan tentang tema familiaris consortio. Pada saat itu kan sulit kita untuk bersekutu pada saat yang bersama-sama, membangun gereja basis. Nah, dengan adanya digital tersebut yang ada di dalam genggaman jari kita, ini mempermudah kita untuk apa? Setiap saat kita bisa berkumpul walaupun kita masing-masing ada di luar tempat yang berbeda. Contohnya saya kan mobilitasnya tinggi, kadang-kadang ada di sana, di Papua atau di mana, di Kupang, istri saya di mana, anak saya sekolah di mana. Dengan munculnya digital saat ini, dengan jari kita ada jaring, bagian dari jaringan itu, kita bisa mempergunakan dengan baik. Jadi kita bisa bersepakat dengan anak istri, pada jam yang sama kita bisa melakukan doa yang sama. Artinya apa? Membuat satu persekutuan doa di dalam keluarga, basis gereja basis. Saya menangkap itu ya sungguh baik. Memang ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya juga itu kalau kita salah mempergunakannya. Seperti tadi yang diceritakan, dicontohkan. Nah, kalau kita melihatnya secara positif untuk kebaikan, itu kita juga bisa pergunakan untuk apa? Mengontrol anak kita, kegiatan mereka apa aja, ya kan? Kita bisa Zoom, bisa video call sama-sama. Seperti saya kan anak saya ada yang di luar, ada yang di daerah. Saya sama istri cuma berdua. Jadi kita setiap malam itu jam 12 kita bisa video call berlima. Lalu kita berdoa. Saya rasa banyak manfaatnya ya kalau kita memahami tentang digital discernment itu. Jadi bisa membuat kita juga memantau kegiatan anak kita, tidak hanya melalui WA, kita bisa bilang coba dong video call, kita bisa lihat apa benar dia ada di posisi itu yang diceritakan. Seperti itu sih makna dan discernment yang saya tangkap begitu, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, Pak, terima kasih. Memang itu ya, kita sadar bahwa tadi, maka lalu saya tekankan lagi bahwa internet, HP, komputer itu sebagai barang yang netral. Ada banyak hal yang sangat baik di situ, ada juga hal-hal yang tidak baik. Maka melalui discernment itu, sungguh lalu kita dibantu, kita melihatnya secara positif, lalu memilih juga menggunakannya secara positif sehingga kita mendapatkan semakin banyak manfaat gitu ya, seperti yang disaringkan oleh Pak Yudhistira Lesmana. Itu saya merasakan dan mengalami itu seperti yang tadi saya ceritakan. Dengan adanya internet, saya itu menempuh studi doktoral itu kan 2018 sampai 2021 ya. Itu artinya sebagian besar waktu saya itu adalah pandemi. Dan pada waktu itu perpustakaan itu tidak ada satupun yang buka. Seandainya pada waktu itu saya belum bisa menggunakan buku-buku digital, maka lalu saya pasti tidak akan bisa selesai gitu. Tetapi karena ada internet, saya bisa membeli buku atau mendapatkan buku dengan gratis, membaca, maka tanpa harus ke perpustakaan ternyata lalu bisa bekerja. Ketika pulang saya bisa menghemat sekian juta gitu ya untuk mengirim buku itu karena semua bukunya adalah digital. Demikian juga lalu yaitu tadi seperti pengalaman Pak Yudhistira Lesmana itu, kendati saya di Roma, Bapak simbok saya ada di kampung, selisih waktu kami 5 sampai 6 jam gitu ya, tetapi kami bisa sepakat nanti jam berapa kita video call, kita berdoa bersama karena dalam situasi yang tidak mudah ada pandemi itu rasanya itu memang banyak hal yang sangat-sangat positif. Nah, kita bisa mengambil semakin banyak manfaat positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Kuncinya adalah kita melakukan discernment tadi. Itu yang saya rasa sangat penting untuk kita buat gitu, nggih Pak Yudhistira. Ya, saya sangat setuju dan terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yudhistira dan juga untuk Romo Agus yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Romo Agus tentang apa namanya digital discernment ini.
memang banyak ya kalau misalnya kita itu tawaran-tawaran dari berbagai macam teknologi yang saat ini ada di sekitar kita. Romo mungkin Romo Agus bisa bercerita atau sharing, memberi tanggapan gitu ya. Kalau misalnya nih ada umat yang mungkin kita semua pernah nih di-sharing-i sama teman-teman atau saudara kita yang sudah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi discernment-nya itu sudah salah gitu ya, sehingga dia jatuh ke dalam hal-hal yang negatif gitu. Dan mereka mungkin kebingungan bagaimana caranya untuk bisa lepas itu. Mungkin Romo Agus bisa memberikan masukan atau trik-trik supaya kalau misalnya kita sudah jatuh ke dalam, kan ada tuh ya, misalnya tuh anak-anak yang akhirnya ada gangguan-gangguan psikis itu karena keseringan main HP, game dan sebagainya itu. Nah, atau mungkin ada umat yang sudah kecanduan misalnya ini ya video-video porno atau apa itu yang mungkin bisa juga untuk membuat kita akhirnya discernment kita itu salah gitu. Nah, kalau misalnya discernment kita ini salah, terus balikannya itu kira-kira triknya gimana, Romo? Ya, baik. Terima kasih, Romo Pras. Saya kira ini hal yang sangat sangat menarik juga kalau istilahnya kalau kita sudah kebablasan atau kita sudah kecanduan pada hal-hal yang kurang baik, kalau kemudian lalu diskresi kita itu sudah tidak jalan gitu, lalu bagaimana kita harus menghadapi itu ya. Memang lalu ada beberapa cara yang bisa dibuat, tetapi lalu tidak ada satu cara pun yang kemudian ini sangat sangat manjur gitu ya, sangat manjur gitu. Nah, salah satu hal yang kemudian lalu bisa kita buat itu adalah dengan misalnya lalu kalau kita sudah menyadari bahwa kok ternyata saya ada kecenderungan setiap kali saya memegang HP, setiap kali saya memegang komputer kok jari saya pasti akan mengklik bacaan ini atau game ini atau tontonan ini gitu, dan secara sadar ternyata itu dampaknya tidak baik untuk saya, tetapi setiap kali saya ada kesempatan kok saya akan ngeklik itu. Nah, itu yang mungkin juga seringkali terjadi, entah kita sendiri mengalami atau juga mungkin teman, saudara kita, anak atau cucu kita mengalami. Nah, kalau sudah sampai pada tahap itu memang lalu usaha discernment pribadi itu menjadi kurang punya kekuatan gitu ya, karena apa, karena memang dari dalam dirinya sendiri itu boleh dikatakan kemampuan untuk melakukan diskresinya itu sudah tumpul gitu ya, sudah tumpul. Nah, kalau sudah tumpul maka lalu ya ibaratnya seperti misalnya sabit atau pisau yang mestinya bisa kita gunakan dengan baik, tetapi kalau sudah tumpul maka lalu tidak bisa lagi digunakan. Lalu bagaimana supaya bisa digunakan? Ya kalau pisau sabit itu kalau sudah tumpul kan harus diasah gitu ya, dan untuk mengasah itu membutuhkan alat yang lain. Pisau dan sabit itu membutuhkan wungkal itu. Wungkal itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Atau bahasa Indonesianya apa ya? Pengasah, bukan Ya, pengasah gitu ya, pengasah gitu ya. Kalau sudah tumpul lalu kita maka lalu kalau kita itu diskresi, kalau sadar bahwa diskresi saya itu sudah tumpul, maka lalu akan sangat berguna kalau kemudian membutuhkan bantuan orang lain. Entah itu otoritas yang lebih tinggi, entah itu sahabat atau teman yang bisa membantu, atau kalau perlu ya lalu memang harus ke orang yang ahli untuk membantu gitu ya. Ini lalu contoh konkret misalnya seperti anak-anak. Anak-anak itu kan kemampuan diskresinya kan belum begitu bagus ya. Maka itu lalu dibantu oleh orang tua ya, bantu oleh orang tua. Maka kan biasanya di dalam HP atau di dalam komputer itu kan ada
parental control gitu ya. Orang tua bisa memantau apa yang dibuka oleh anaknya. Orang tua juga bisa menyeting, membatasi gitu. Nah, frater-frater yang saya dampingi itu antara lain juga menggunakan hal semacam itu. Misalnya screen itu apa ya, ada batasan waktu, screen ini hanya bisa menyala sekian menit atau sekian jam lalu nanti mati. Nah, meskipun ketika sudah mati itu lalu frater itu bisa memutuskan biarlah tetap mati atau saya hidupkan lagi, tetapi lalu ada fasilitas-fasilitas untuk dipaksa dari luar gitu ya. Jadi kalau diskresi dari dalam itu sudah tumpul, seperti halnya pisau yang tumpul tadi butuh alat, maka lalu perlu dibantu diskresi dari luar supaya yang dari dalam itu tajam lagi gitu ya. Tetapi yang bantuan dari luar itu juga tidak bisa terus-menerus diberikan, namun dalam perjalanan juga suatu saat dibutuhkan, tapi pada saat tertentu juga harus dilepas kembali supaya kemampuannya berdiskresi itu hidup kembali gitu ya. Tapi intinya yang saya katakan itu, kalau dari dalam sudah tumpul lalu membutuhkan orang lain. Nah, orang lain itu bisa teman yang bisa membantu, mengingatkan, membatasi, bisa juga alat itu sendiri disetting ya, disetting dengan timer tertentu dalam fungsinya, atau juga diblokir gitu ya. Bagian-bagian tertentu kan bisa diblokir gitu ya. Kita sendiri kan bisa memblokir sendiri. Atau kalau misalnya kok otomatis jari saya pasti akan mengeklik itu, ya sudah dipasangkan saja aplikasi untuk memblokir bagian-bagian itu, bisa sendiri atau dari orang lain gitu ya. Nah, itu kemudian juga bisa kalau punya otoritas itu akan lebih membantu gitu ya. Tapi intinya mau saya katakan dari diri sendiri harus ada kemauan yang kuat, tetapi kalau kemauan dari diri sendiri itu melemah, lalu membutuhkan pertolongan dari yang lain. Itu saya kira itu Romo Pras. Oke, terima kasih Romo untuk apa namanya penjelasannya. Itu tadi ada chat apa ya? Bentar. Dari ini Present. dari Sen, tapi juga ada yang chat ini. Romo, dari paparan tadi secara tegas diri sendiri menjadi tuan atas pirantinya. Ya, diri sendiri menjadi tuan. Namun ada kecenderungan tersembunyi yang selalu kepo informasi, padahal sesungguhnya hal tersebut kurang membangun rohani. Misalnya kepo atas postingan, ada yang like, ada yang tidak mau, bagaimana sebaiknya menata hati dan pikiran supaya tidak kepo lagi gitu ya. Memang saya sendiri juga mengalami hal semacam itu ya. Sebenarnya ketika misalnya HP saya itu ada di samping saya, itu sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak pernah nyuruh saya, bu aku dibuka toh, itu nggak pernah. Tapi ada kecenderungan betul untuk melihat ada pesan yang masuk atau tidak. Apalagi kalau misalnya kita baru saja pasang status di WA, itu wah itu ada yang melihat atau tidak, ada yang komen atau tidak. Kalau kita pasang status di Instagram atau di Facebook atau di Twitter gitu, lalu wah ini yang like sudah berapa, yang ngasih jempol sudah berapa, itu memang lalu ada kecenderungan kita untuk melakukan hal itu gitu ya, melakukan hal itu. Nah, memang lalu bagaimana sebaiknya menata hati dan pikiran supaya tidak kepo lagi, kita tidak ingin apa ya serta-merta langsung melihat, ingin melihat yang like sudah berapa dan seterusnya. Dan ini memang suatu hal yang tidak mudah, karena kalau misalnya salah satu kecenderungan yang kita miliki dengan adanya teknologi digital itu kan apa ya, ini di dalam paparan saya juga ada, sebentar saya carikan, yaitu ada semacam ini ya, kecenderungan untuk narsis gitu ya. Untuk narsis ini memang disadari menjadi salah satu kecenderungan kita itu ya. Misalnya sebentar ini ya, salah satu kecenderungan kita itu ini. Nah, ini ya pola-pola narsistik. Orang senang membuat posting untuk dikagumi, dikomentari,
diacungi jempol dengan fitur yang ada, misalnya dengan fitur jempol ini, dengan kondisi ini, dan kita lalu dikondisikan, kita yang memposting itu dikondisikan untuk apa? Untuk mendapatkan jempol atau hati sebanyak-banyaknya, sekaligus juga kita pasti juga dikondisikan untuk memberi orang lain ini. Kita pasti akan hati-hati untuk memberikan jempol ini terbalik. Nah, ini memang menjadi salah satu kecenderungan kita, dan saya sendiri sampai saat ini memang lalu tidak punya resep yang manjur gitu ya. Hanya saya belajar dari beberapa frater itu mereka punya salah satu sarana ada yang kemudian menerapkan, ya sudah, kalau saya sedang fokus dengan pekerjaan saya maka lalu maaf, HP saya lalu dijauhkan. Tuh, ada yang dilempar jauh gitu supaya lalu tidak dengan mudah dilihat, supaya tidak dengan mudah dilihat gitu ya. Nah, lalu ini yang ditanyakan memang lalu berkaitan dengan hati dan pikiran gitu ya. Mungkin lalu kita melatih sedikit demi sedikit saja, ketika ada godaan untuk kepo itu tidak langsung dituruti gitu. Nah, kalau saya kira itu latihannya ya, ketika ada keinginan untuk kepo jangan langsung dituruti, karena kalau langsung dituruti itu nanti lalu akan terus-menerus terjadi begitu. Tapi oh tidak, lalu kemudian oh ini berhasil, kemudian oh berhasil lagi, lalu tiba-tiba oh gagal, ya sudah tidak apa-apa gagal, lalu nanti diulangi lagi terus-menerus semacam itu. Saya kira itu bisa menjadi salah satu sarana gitu ya, tidak pelan-pelan supaya kekepoan itu tidak selalu diikuti, tidak selalu dituruti. Lalu kalau berhasil ya syukur, kalau suatu saat gagal ya sudah, lalu dicoba lagi terus-menerus gitu, pasti nanti suatu saat lalu juga akan terbiasa gitu. Karena dulu sebelum ada media sosial itu kita juga tidak melakukan itu, tapi ternyata ketika berarti sebenarnya bisa kita untuk tidak melakukan. Lalu pelan-pelan kalau memang sudah menjadi sudah menjadi kecenderungan dan kebiasaan kita, pelan-pelan tidak selalu diikuti, pasti nanti akan bisa menjadi lebih tampil lebih baik gitu ya. Begitu untuk jawabannya ini. Lalu Ada satu pertanyaan lagi, Romo. Satu pertanyaan ya terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita ya. Itu banyak yang berpikir bahwa ketika berada di dunia maya, kita itu anonim, tidak dikenal. Karena itu kita cenderung posting atau browsing apa saja karena mengira kita tidak dilihat atau dikenal orang. Padahal justru di dunia internet privasi kita tidak ada. Semua orang bisa melihat jejak digital kita. Apapun yang kita browsing atau posting bisa diketahui orang. Menurut Romo, apa sebaiknya yang harus dipertimbangkan untuk keputusan kita posting dan browsing? Ya, untuk keputusan posting, kalau browsing itu tadi ya memang ini juga ada tadi di slide saya itu ada beberapa hal yang bisa, kalau kita browsing itu pasti nanti lalu akan muncul di satu sisi, itu muncul history, artinya apa yang kita buka, apa yang kita baca itu akan muncul. Saya itu biasanya kalau misalnya menggunakan internet untuk mencari artikel-artikel ilmiah atau mencari informasi apa itu, lalu nanti ada informasi ketika itu saya buka lagi itu ternyata diingatkan, oh kamu terakhir membuka tulisan ini berapa jam yang lalu atau pada tanggal berapa itu disampaikan. Dan selain itu, selain hanya sekedar catatan historis bahwa kita pernah membuka ini, bahwa kita pernah mencari ini, itu sebenarnya ada ini yang namanya suggestion. Saya itu kalau nonton YouTube itu paling yang saya buka itu wayang. Ya, wayangnya Seno Nugroho atau Hadi Sugito gitu ya, itu pasti lalu akan muncul di sampingnya ini sebagai suggestion gitu ya. Jadi teknologi digital itu punya pattern sehingga selalu memberikan suggestion, entah itu website, entah itu video. Maka sebenarnya ya itu yang diberikan kepada, yang harus kita lihat itu hanya itu saja gitu ya. Itu terkait dengan apa yang kita cari. Lalu kemudian kalau untuk posting, nah ini kita hati-hati, kita itu mendapatkan penilaian yang tidak begitu bagus dari sebuah
survei dari sebuah survei. Sebentar ini yang muncul lain. Ini ya dari sebuah survei itu ternyata dari Microsoft itu mengatakan bahwa netizen Indonesia paling tidak sopan. Itu antara lain apa? Misalnya survei yang dilakukan perusahaan Microsoft melalui Digital Civility Index tahun 2020 belum lama menunjukkan bahwa netizen Indonesia mempunyai tingkat keberadaban atau civility yang sangat rendah. Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial. Apa yang sering kita buat? Ini penyebarluasan berita bohong, hoax, ujaran kebencian, lalu diskriminasi, misogini, kebencian atau pelecehan terhadap wanita, kemudian cyberbullying, kemudian trolling, itu sengaja memancing kemarahan, microaggression, pelecehan terhadap kelompok marginal, etnis, agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, dan lain sebagainya. Ada juga penipuan, kemudian doxing, mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya untuk mengganggu dan merusak reputasi seseorang, rekrutmen kegiatan radikal dan teror, pornografi dan lain sebagainya. Ini kita ya mungkin termasuk kita gitu ya, tapi secara umum netizen Indonesia itu sangat lemah dalam hal ini gitu ya, dalam hal ini. Nah, sekarang kemudian apa yang bisa kita buat? Paling tidak ya kalau untuk browsing, untuk mencari informasi ya supaya jejak kita itu ditemukan yang baik-baik, maka ya lalu kuncinya itu ya kita sejak awal sudah melakukan diskresi yang baik, yaitu dengan hanya mencoba untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik dari internet itu. Nah, lalu untuk menulis, memposting, meneruskan informasi ini saya rasa ada apa ya? Ada ini beberapa kriteria yang bisa kita buat. Yang pertama ini saya sampaikan di sini etika menulis atau meneruskan pesan dan informasi. Masih sama dengan kriteria-kriteria tadi ya, bahwa informasi itu benar. Maka kalau kita mau menuliskan informasi, maka informasi yang kita sampaikan itu adalah harus informasi yang benar. Sedangkan kalau itu adalah kita mau memforward atau meneruskan informasi, perlu kita cross check. Benar enggak benarannya? Kalau tidak benar ya jangan dilanjutkan. Kemudian berguna. Ya. Yang berguna itu salah satunya ya kalau saya mau menulis ini kira-kira berguna atau tidak. Maka lalu kita perlu menghindari penyebaran isu sara, pornografi, aksi kekerasan, dan lain sebagainya itu harus, karena ini tidak berguna, tetapi justru malah akan merusak. Lalu juga harus menghargai privasi dan hasil karya orang lain. Hati-hati ketika misalnya mau memposting foto orang lain atau foto bersama orang lain. Bisa jadi orang lain itu tidak berkenan, maka harus hati-hati juga dalam hal ini. Atau boleh juga minta izin, boleh enggak kalau fotomu bersama saya itu saya posting, kalau sharingmu itu saya posting. Nah ini yang kadang-kala ini tidak sebenarnya tidak di banyak netizen kita yang melanggar hasil pembicaraan di WhatsApp, di screenshot lalu dipasang di Instagram atau di Facebook itu melanggar ini privasi ini sebenarnya. Kemudian ini tadi kita harus menghindari mengumbar informasi pribadi. Itu sebisa mungkin dihindari karena lalu bisa disalahgunakan oleh orang lain dengan mengumbar data-data pribadi. Sebisa mungkin kita memberikan informasi yang sangat-sangat minim dan jangan sampai itu adalah informasi-informasi pribadi. Lalu ketika mau menulis dan meneruskan informasi itu lalu gunakan juga waktu yang tepat. Jangan sampai lalu malam-malam atau tengah malam kita ngechat orang lain gitu ya, orang lain karena waktunya itu tidak tepat. Lalu bahasanya yang sopan. Ini kita diingatkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau terkait dengan postingan itu ya janganlah ada perkataan kotor yang kamu ketik dengan jarimu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini saya rasa dari sisi bahasa itu lalu bisa kita jadikan sebagai pedoman. Nah, maka ini saya kira bagian terakhir yang bisa saya sampaikan, juga bagian terakhir dari slide saya, bagaimana etikanya ketika kita mau menulis dan meneruskan pesan atau informasi kepada orang lain. Demikian, Romo Pras.